Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Lestari, NPM 0651160061. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil proyek saya yang berjudul Sistem Penentuan Kualitas Kanal Segar menggunakan metode fuzzy dan poultry analysis. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Nah, di sini ada tampilan utama dari web ini, dan ini ada di menu beranda. Tampilan ini khususnya jika user atau admin telah mengakses web ini. Dan di dalam web ini juga terdapat beberapa menu pilihan. Yang pertama ada menu beranda, periksa, info, masuk, dan lupa password. Yang masing-masing menunya akan saya jelaskan satu persatu dalam fungsi maupun manfaatnya. Di menu selanjutnya atau menu kedua yaitu menu periksa, terdapat tabel spesifikasi yang mengacu pada tabel organoleptik milik SNI BSN tahun 2013. Nah, di dalam tabel ini terdapat kategori dan spesifikasi, dan beberapa kategori tersebut ada mata, insang, lendir dan bau, tekstur dan daging. Dan juga dari spesifikasinya ada beberapa ciri yang mewakilkan beberapa kategori tersebut. Baik, langsung saja kita mulai ke perhitungan atau pencarian tingkat kesegaran ikan laut yang pertama. Di sini saya memilih spesifikasi dari setiap kategori. Nah, semuanya dipilih dari mulai mata, insang, lendir dan bau, tekstur dan daging. Lalu, setelah itu, jangan lupa dikonfirmasi untuk melanjutkan proses dan langsung diperiksa. Nah, hasilnya sudah keluar, yaitu segar dan keterangannya layak konsumsi. Ini menurut perhitungan fuzzy, namun apakah benar dia masih layak konsumsi? Kita lanjut ke perhitungan berikutnya. Kita klik lanjut periksa. Nah, di sini memang benar hasilnya layak dikonsumsi dengan cara dipanaskan terlebih dahulu. Ini menurut rekomendasi pakar dan juga menurut perhitungan kedua yaitu poultry analysis. Nah, hasil dari kelayakan konsumsi ini juga melihat beberapa parameter yang menjadi acuan sebagai perhitungan apakah dia layak dikonsumsi atau tidak layak dikonsumsi, diantaranya memperhatikan parameter mata, insang, lendir dan bau, tekstur dan daging. Lalu kita lanjut ke perhitungan atau pencarian tingkat kesegaran ikan yang kedua. Di sini saya memilih kembali spesifikasi dari setiap kategorinya sesuai dengan kondisi ikan yang akan dites. Nah, setelah itu jangan lupa dikonfirmasi dan periksa. Nah, hasilnya adalah kurang segar tapi masih layak dikonsumsi. Itu menurut perhitungan yang pertama. Lanjut, kita cari lagi apakah ini ternyata tetap layak dikonsumsi dengan cara dipanaskan terlebih dahulu. Nah, lanjut ke perhitungan yang ketiga. Kita cari kembali, kita pilih kembali spesifikasi dari setiap kategorinya sesuai dengan kondisi ikan, dari mata, insang, lendir dan bau, tekstur dan daging. Jangan lupa dikonfirmasi lagi dan periksa. Nah, yang ketiga ini hasilnya tidak segar dan ikan laut tidak layak dikonsumsi. Ini menurut perhitungan yang pertama, dan kita lanjut menurut perhitungan kedua. Memang benar tidak layak dikonsumsi. Kenapa tidak layak dikonsumsi? Karena parameter yang menjadi perhatian seperti mata, insang, lendir dan bau, tekstur dan daging itu mengalami kemunduran mutu, maka hasilnya tidak layak dikonsumsi. Itu menurut pakar ikan. Nah, itu dia beberapa contoh dari perhitungannya. Dan di sini ada menu ketiga yaitu menu informasi. Di sini terdapat menu informasi tentang tabel organoleptik SNI BSN yang saya gunakan sebagai acuan di menu periksa. Di sini juga terdapat keterangan serta tabelnya. Nah, di sini bentuk terima kasih dan hak cipta BSN SNI yang saya pakai informasinya di dalam penelitian saya, khususnya di menu periksa, serta ada informasi pakar yang menjadi sumber wawancara saya
sebagai data di penelitian saya, dan ini juga bentuk terima kasih saya kepada beliau, yaitu Ibu Luki Trianawati STP MSI. Terima kasih sudah menjadi pakar saya. Setelah itu, menu yang keempat yaitu menu masuk. Di dalam menu masuk ini dikhususkan untuk admin dalam verifikasi akun admin. Nah, terdapat form untuk verifikasinya, itu username dan password. Langsung saja kita isi username serta password yang sesuai dengan akun yang admin miliki. Lalu kita login. Setelah berhasil login, ini adalah menu tampilan utama dari web ini. Nah, ini menu khusus adminnya, ada salam pembuka serta ada logo. Dan di dalam menu khusus admin ini terdapat menu kategori, spesifikasi, admin, menu ubah profil, menu ganti password, dan menu keluar. Langsung saja kita bahas ke menu yang pertama, yaitu menu kategori. Di sini saya memilih menu kategori. Nah, menu kategori ini terdapat kategori di dalam tabel spesifikasi yang ada di menu periksa. Ya, itu ada beberapa kategori dan nilai yang digunakan dalam rumus fuzzy maupun fault analysisnya. Nah, kategori ini mengacu pada tabel spesifikasinya milik BSN SNI yang sudah saya jelaskan di menu informasi tentang tabel organoleptiknya BSN. Di situ bisa ditambah, bisa diubah, bisa dihapus data yang ada di menu kategori tersebut. Namun perubahan dan penambahannya harus sesuai dengan pakar yang berkaitan dengan penelitian ini. Nah, berikut ini contoh crud data dari menu kategori. Selanjutnya menu kedua yaitu menu spesifikasi. Di sini juga sama, bisa ditambah, bisa diubah, dan bisa dihapus. Dan spesifikasi ini digunakan di menu periksa juga, serta telah sesuai dengan tabel organoleptik SNI tahun 2013 yang standarnya adalah pakar yang menentukan, dan juga ketentuan untuk pengubahannya harus sesuai pakar yang berkaitan. Lalu di menu ketiga yaitu menu admin. Di sini adalah menu untuk penambahan akun admin. Nah, di situ ada 2 akun dan masing-masing bisa ditambah serta bisa diubah dan juga bisa dihapus. Tentunya bisa di-crud sesuai data yang admin inginkan. Itu adalah contoh dari crud data di menu admin tersebut. Berikutnya menu pengubahan akun dari admin yang dimiliki, yaitu perubahan nama dan username yang admin inginkan. Selanjutnya menu ganti password. Di sini ditunjukkan untuk admin yang ingin mengubah passwordnya. Di situ terdapat beberapa form. Yang pertama ada password saat ini, yang kedua ada password baru, dan yang ketiga ada konfirmasi password. Setelah diisi semuanya lalu disimpan, dan setelah itu admin berhasil mereset password dari akunnya tersebut. Untuk kembali ke menu utama tinggal mencet logo yang di atas menu, dan ini adalah kembali menu ke tampilan utama. Lalu kita keluar. Nah, di ini kita coba pada akun yang tidak terdaftar apakah bisa masuk atau tidak. Nah, ini kita isi username dan passwordnya. Nah, ternyata tidak masuk karena username dan password salah karena tidak terdaftar pada akun admin. Selanjutnya menu kelima yaitu menu terakhir, menu lupa password. Di sini untuk mereset password yang admin miliki. Nah, form ini ada nama pengguna. Nah, di sini kita contohkan saja. Langsung saja kita isi nama pengguna yang akan kita reset passwordnya. Setel ulang. Nah, itu dia password barunya. Langsung dilempar ke menu masuk karena supaya memudahkan admin untuk langsung masuk ke menu khusus admin. Mungkin itu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata, jika ada
kurang jelas dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.